Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata. Amma ba'du. Teman-teman, Mas santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa kembali ngaji kitab Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain karya Abi Nasr Al-Farabi. Kita akan mulai membahas halaman 44 ya, masih tentang logika ya. Tentang logika ini agak panjang dan teksnya ya triki-triki gimana gitu ya. Sebelumnya mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pengarang kitab ini yaitu Abi Nasr Al-Farabi, juga untuk Plato dan Aristotle, dan guru-guru kita khususnya pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yaitu almarhum Kiai Abdurrahman Wahid, orang tua kita masing-masing, dan seluruh mu'alif kutub Alladzi ta'alamna. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hidup kita senantiasa sejahtera, bahagia dalam kasih Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 44 ya. Yang saya share di itu loh, di Facebook itu. Wa mimma asbaha dzalika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa mimma asbaha dzalika, dan sebagian yang seperti contoh-contoh kemarin yang kita bahas terkait dengan logika Plato dan Aristotle menurut Al-Farabi, huwa adalah ma'idda'ahu, sesuatu yang disangkakan terkait dengan ala Aflatun, terkait dengan Plato, annahu, bahwasanya Plato yasta'milu, menggunakan ad-darba minal qiyasi, bentuk kias, bentuk silogisme, fi syaklil awal wa thalis, bentuk yang pertama dan yang ketiga. Alladzi al-muqaddimah as-sughra minhu, yang mana premis minornya salibah, negatif. Nah, ini perlu saya jelaskan. Kemarin kalau nggak salah saya sudah menjelaskan tentang bentuk-bentuk istilahnya bentuk-bentuk term tengah ya. Term tengahnya ini, shakel itu maksudnya adalah term tengah ya. Kalau bahasa ininya apa sih? Alat figur ya. Shakel ini figur ya. Figur term tengah ya. Saya ulang lagi ya. Figur term tengah. Figur term tengah itu ada 4 ya. Yang pertama itu subjek predikat ya. Subjek predikat. Artinya term tengahnya itu ada di kan dalam silogisme itu kan ada premis mayor, premis minor ya. Nah, ini term tengah itu adalah term yang disebut 2 kali di dalam premis, yang tidak boleh disebut di kesimpulan. Nah, itu yang pertama adalah subjek predikat ya. Yang kedua adalah pre-pre ya. Pre-pre ya. Predikat ya. Ini di sini ya. Saya kasih contoh lah ya.
Saya ulang lagi. Supre ini ya. Supre ya. Supre. Subjek predikat. Contohnya kalau yang pertama itu semua koruptor adalah orang licik, ya. Sengguni adalah koruptor. Term tengah adalah yang disebut dua kali, Mas. Jaminannya apa? Semua koruptor adalah orang licik, sengguni adalah koruptor. Yang disebut dua kali apa? Koruptor. Nah, itu tadi. Subjek di predikat. Di depan dan di. Kemudian yang kedua pre-pre. Ya, pre-pre itu yang disebut dua kali ada di belakang semua. Contohnya, semua koruptor adalah orang licik. Arjuna bukan orang licik. Ya, di belakang semua orang licik. Yang bentuk atau figur yang ketiga adalah sub-sub. Di depan semua ini yang disebut dua kali. Ya. Contohnya, semua koruptor adalah orang licik. Semua koruptor adalah pembohong. Ya, di depan dulu. Oke. Yang terakhir, yang keempat adalah presup. Berbeda dengan ini, presup. Di belakang dan depan. Contohnya, semua koruptor adalah orang licik. Semua orang licik adalah orang egois. Di belakang dan depan. Nah, ini tadi apa? Orang-orang menyangka bahwa Plato itu kerap mengungkapkan pernyataannya itu fisyakal al-awal wa tsalis. Ini dan tiga. Ya. Nah, tempo hari saya udah ngasih tahu kalian tentang proposisi proposisi A, proposisi E, proposisi I dan proposisi O. Ini banyak betul yang harus diajarkan ini. Ya, ada nih A itu adalah semua adalah. Ya. Ini harus apa? Papan tulisnya harus lebar ya. Oh, ya. Ya. Ini semua ya. Apa namanya adalah ya. Di sini adalah juga ya. Kalau yang atas itu semua, ya ini semua ini di sini. Ini semua. Kalau yang sini nih bukan. Kalau semua bukan itu E. Ya, ini A. Ya. Sama-sama semuanya universal. Ini universal. Kalau yang atas ini universal. Ini partikular. Partikular itu sebagian. Ya. Ini berarti sebagian. Sebagian adalah. Kalau ini ini berarti ini afirmatif. Yang kanan ya, afirmatif. Kalau yang kiri ini negatif. Ya. Negatif itu apa? Bukan. Apa? Yang sana. Ini bukan, sama-sama bukan, ya kan? Kalau sini sama-sama sebagian, semua. Ini berarti apa sini? Ini O. Tadi sebagian bukan. Ya. Logika sebenarnya serumit-rumitnya logika ya rumusnya kayak gitu. Ada kalimat yang semua adalah, itu berarti universal afirmatif. Semua adalah. Ada universal negatif, semua bukan. Ya, saya tadi ya. Semua koruptor adalah orang licik. Itu A ya. Kalau contohnya E apa misalnya? Apa? Semua kalau di sini satu orang itu dianggapnya semua. Kalau di logika yang kontemporer ya. Satu orang, kenapa? Karena satu orang itu ini itu semua keseluruhan tanpa terkecuali ya. Kalau ini minimal satu ya, sebagian minimal satu. Misalnya mahasiswa, santri itu sebagian ya. Kalau hanya disebut itu, kalau tidak ada semua santri adalah muslim, nah itu A kan. Semua santri
bukan kafir misalnya gitu. Itu E. Tapi kalau sebagian santri adalah perokok, ya kan? Sebagian santri bukan perokok. Itu sebagai contoh, ya. A, ini E, maaf, ini I, ini E, ini O. Ya. A semua adalah, I sebagian adalah, E semua bukan, O sebagian bukan. Ya. Nah, ini nih supre ini apakah bisa lihat? Apakah premis mayor semua ataukah tidak? Nah, itu apa namanya? Di ini emang perlu belajarnya agak banyak ini. Setelah ini, kalau misalnya A ketemu I, hasilnya apa? Ya. Kalau premis mayornya A, premis minornya A, hasilnya apa? Ya. Premis mayornya A, premis minornya E, hasilnya apa? Nah, itu ada teorinya gini. Kalau semua ketemu semua, hasilnya kalau nggak semua, sebagian. Ini harus pakai ini sih, ada proyektornya. Susah ya, agak ini. Ini saya kasih teori ya. Kalau semua ketemu semua, itu hasilnya adalah jadi, kalau nggak semua, sebagian. Ya, bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Contohnya yang semua adalah, ini satu orang tadi dari semua ya. Semua koruptor adalah orang licik. Ya, Sengkuni adalah koruptor. Kesimpulannya adalah Sengkuni adalah orang licik. Karena term tengah tidak boleh disebut dua kali. Nah, semua bisa, hasilnya semua bisa jadi sebagian. Kalau yang sebagian apa contohnya? Yang ini nih. Ya. Sub ya. Semua koruptor adalah orang licik, semua koruptor adalah pembohong. Kemarin saya sempat ngajarin kalian bahwa cara menyimpulkan adalah gini. Ini palpannya kurang gede ini, saya harus ngapus gimana ya? A, E, O udah ya, saya anggap beres ya. Ya. Ini kalau semua, kesimpulannya kalau nggak semua, sebagian ya. Contohnya tadi, ini semua koruptor adalah orang licik, semua koruptor adalah pembohong. Itu ya, itu apa namanya? Semua koruptor nggak boleh disebut. Berarti yang tersisa apa? Nih, kalian catat deh. Semua koruptor adalah orang licik. Ya, coba kalian catat. Semua koruptor adalah pembohong. Kesimpulannya apa? Masih ingat ya? Kemarin cara nyimpulin gimana? Nah, sisanya gitu kan? Ini, cara menyimpulkan ini. Saya hapus deh. Coba. Ini belum belajar logika ini, tapi harus cepat dalam secepat mungkin. Semua koruptor, semua ya adalah apa tadi? Orang licik. Kemudian apa? Semua koruptor adalah pembohong. Jadi, ayo. Cara menyimpulkan adalah hapus term tengah. Term tengah itu apa? Yang disebut dua kali di premis. Koruptor. Koruptor hapus. Adalah ini
Ini disebut dengan yang tersisa di premis mayor disebut term mayor. Yang tersisa di premis minor disebut term minor. Nah, caranya adalah kesimpulan itu ini ke sini, ya. Yang di belakang pokoknya di sini, ini ke sini. Ya, berarti kita belum tahu nih semua ya. Ini apa? Pembohong. Ini apa? Orang licik, ya kan? Adalah ini semua pembohong atau sebagian pembohong? Sebagian. Ini adalah kesimpulannya pasti adalah. Ya. Teorinya kayak kalian matematika. Plus kali plus sama dengan plus. Plus kan? Min kali plus min. Adalah bukan berarti kesimpulannya bukan. Bukan adalah bukan. Bukan adalah. Nah, itu nggak bisa disimpulkan. Di logika gitu. Adalah ketemu adalah. Adalah bukan. Adalah bukan. Tapi kalau bukan nggak bisa disimpulkan. Nggak bisa disimpulkan. Karena jadinya adalah. Nanti saya kasih contoh. Kenapa ada bukan nggak bisa disimpulkan? Sebentar, contohnya apa ya? Bukan itu nggak bakal bisa disimpulkan. Misalnya contohnya apa ya? Saya lupa di sini. Misalnya gini, misalnya gini, semua koruptor bukan orang jujur, ya. Kemudian misalnya apa? Misalnya kucing aja deh, ya. Semua mahasiswa bukan kucing, ya kan? Ya kan? Semua kucing bukan anjing, benar nggak? Ayo, simpulin. Semua mahasiswa bukan kucing, oke? Okay? Semua kucing bukan anjing. Jadi yang disebut dua kali apa? Kucing, hapus kucing. Yang tersisa di sini kasih sini sama. Setelah bukan semua atau sebagian? Semua. Setelah bukan itu semua. Setelah adalah sebagian. Jadi apa? Semua anjing. Bukan apa? Adalah kan? Adalah mahasiswa. Benar kan? Karena bukan jadi apa? Bukan kan jadi bukan. Misalnya saya bukanlah orang yang bukan menghargaimu, berarti saya bukanlah orang yang tidak menghargaimu, berarti saya menghargaimu, ya kan? Bukan jadi apa? Adalah kan? Kesimpulannya gini mas. Makanya nggak bisa disimpulkan, kan ngaco kan? Semua mahasiswa bukan kucing, benar kan? Semua santri bukan kucing kan? Semua kucing bukan anjing, benar nggak? Nah yang tersisa apa? Anjing kan? Anjing, sini apa? Mahasiswa. Jadi kesimpulannya semua anjing adalah mahasiswa. Salah. Itu sebagai contoh nih. Bukan tidak bisa disimpulkan. Ya. Oke? Adalah. Adalah bukan? Bukan adalah? Bukan tidak bisa disimpulkan. Ya. Oke ya. Semua bisa sebagian. Nah ini nih. Ini kan adalah apa? Adalah. Nah ini. Semua bisa. Semua bisa sebagian. Nah, teman setelah adalah semua atau sebagian? Semua koruptor adalah pembohong. Apakah semua koruptor adalah semua pembohong? Bukan, sebagian. Berarti ini sebagian. Ya. Berarti ini sebagian. Ini sebagai contoh bahwa semua bisa sebagian kesimpulannya. Ya. Kalau
sebagian semua, simbolnya pasti sebagian. Ya. Jadi sebagian itu lebih menang. Kayak bukan tadi, ya. Sebagian ketemu dengan semua, hasilnya sebagian. Semua sebagian, sebagian juga. Sebagian tidak bisa disimpulkan. Jadi gitu, ya. Hampir dengan sebagian itu cuman bedanya adalah sebagian kalau ketemu semua itu lebih kuat sebagian. Karena membuat kesimpulan yang universal itu susah, sebenarnya. Karena kita ketemu satu aja, runtuh semua kan. Makanya tadi semua ketemu dengan sebagian. Ya, nanti di sini ya. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang coba AEO ya, tadi ya. Ini benar-benar belajar logika. Kalau A ketemu A, kesimpulannya berarti apa? Semua A itu kan bagian. Semua adalah dengan adalah, ya kan? Semua bisa sebagian. Berarti apa? Ini adalah semua atau sebagian. Berarti apa? Kalau AA kesimpulannya, kalau enggak AI. Oke? Lihat, kalau premis mayornya A, premis minornya A, kesimpulannya kalau enggak AI. Oke. A ketemu E. Ini bisa panjang nih. A ketemu E. A itu semua adalah. E itu semua bukan. Adalah bukan. Jadi apa? Lalu adalah bukan, ya kan? Semua bisa sebagian. Berarti apa? Bisa semua ada bukan. Kalau semua bukan apa? Bisa semua ada. Ya, kesimpulannya kan? Semua kan? Kalau sebagian bukan O, ya kan? Kalau A ketemu E, kesimpulannya kalau nggak EO. Waduh, ini udah agak ngebel dikit ya. Kalau A ketemu I, A itu apa? Semua adalah. I apa? Sebagian adalah. Semua ketemu sebagian? Sebagian. Adalah. Sebagian adalah I. Benar kan? Sebagian adalah I, ya kan? Benar kan? Artinya kalau premis mayornya A, premis minornya I, kesimpulannya pasti sebagian adalah kesimpulannya sebagian. Oke? Sampai sepanjang sana nih. A ketemu A itu semua O. A itu semua adalah. O itu sebagian bukan. Semua ketemu sebagian? Semua atau sebagian? Sebagian. Ya. A itu adalah, O itu bukan. Adalah ketemu bukan? Bukan. Sebagian bukan? Sebagian bukan? Sebagian bukan. O. Kalau premis mayornya A, premis minornya O, kesimpulannya pasti O. Gitu ya. Kemudian E ketemu A. E itu semua bukan. A itu semua adalah. Semua bisa semua, bisa sebagian. Ya. E itu bukan. A itu adalah. Bukan adalah? Bukan. Semua bukan. A itu sebagian. E. Sebagian bukan? O. Ya kan? O. Oke. E ketemu E. Semua itu apa? E itu apa? Semua bukan. Semua bukan. Semua bisa semua, bisa sebagian. Semsep. Bukan. Tidak bisa disimpulkan. E ketemu E, seperti tadi, tidak bisa disimpulkan. Ya. E ketemu I.
E itu semua bukan. I itu sebagian adalah. Ya. Semua ketemu sebagian? Sebagian atau semua? Semua sebagian. Ya, sebagian ya. Bukan ketemu adalah? Bukan. Bukan. Sebagian bukan? Bukan. Sebagian bukan A, I, O tuh. Sebagian bukan? Oh, jadi O. O. E, I kesimpulannya O. Gitu. Kita sampai sepanjang jalan kenangan. E ketemu O. Gitu. A itu semua bukan, sebagian bukan. Bukan ketemu bukan, nggak bisa disimpulkan. Ya, nggak bisa. I dengan A. I itu sebagian adalah. A adalah semua adalah. Sebagian ketemu semua? Semua atau sebagian? Sebagian. Sebagian. Ya. Adalah? Adalah. Sebagian adalah? I. I. Ya, I. Oke, I. IA. IE. IE sebagian adalah. E itu semua bukan. Sebagian ketemu semua? Jadi Sebagian. Sebagian. Adalah ketemu bukan? Bukan. Bukan. Sebagian bukan? Sebagian bukan Iya. O. O. Ya, O. Oke. Enggak. I, aduh. I. II. Sebagian adalah. Sebagian ketemu sebagian? Tidak bisa disimpulkan. Ya. Nggak bisa. I dengan O. Sebagian ketemu sebagian? Tidak bisa disimpulkan. Ya kan? O ketemu dengan A. O itu apa? Sebagian bukan. A itu semua adalah. Sebagian ketemu semua? Sebagian. Sebagian. Aduh, sebagian. Bukan adalah? Bukan. Sebagian bukan? A atau O? O. O. Sebagian A itu sudah mulai ikuti ya. OE. OE. OE itu bukan. OE bukan dan bukan bisa disimpulkan nggak? Tidak bisa. Terus maaf, aduh masih. O. A itu ini ya. OI bisa nggak? Sebagian Enggak. tidak bisa. OO sebagian bukan tidak bisa. Yang bisa disimpulkan hanya AA, AE, AII, AOO, EA, bisa E bisa O, ini nggak bisa, EE nggak bisa, ya kan? EI aslinya O, EO nggak bisa karena bukan, ya kan? Ini IA tadi karena bukan O, I ya, I, IE aslinya O, II nggak bisa, IO nggak bisa, OA hasilnya O, OE tidak bisa. Yang bisa ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Nah, tapi ada yang ini dari 9 ini yang dinyatakan sahih tidak hanya 8. Yang sahih itu hanya IE mana tuh? IE mana? IEE, nah ini nggak bisa nih. Ini dianggap apa namanya tidak valid ya. Oke. Oke, ini nggak bisa. Nah, ini masih panjang sebenarnya. Ini figur, ini disebut modus. Supre, apakah semua ini bisa misalnya term tengahnya supre, apakah ini semuanya bisa masuk ke supre? Ternyata enggak. Hanya Barbara Kelaren, Barbaranya 4. Kelaren dari Iverio hanya 4. Barbara hanya A,
Barbara kelaren dari Iverio. Yang bisa supre itu hanya AAA, EAE, AII, EIO. Ini kalau ini ngapalinnya susah kan? Kalau saya sarapan menaker sarimi esmiwon. Yang sahih. Ini versi logika Aristotelian. Supre empat. Sahih. Figur supre yang sahih hanya 4 ini. Sementara pre itu yang sahih hanya berapa? Mas Gembel mengamen, Pak Domo menelpon. Kelaren dari E A O E A E A O O E I O. Ini yang saya. Mana? A E A kelaren dari A O O E I O. Ini ada aturan-aturannya nanti. Kenapa ini? Kelaren dari Iverio. Kemudian yang ketiga itu yang sahih cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6. Santai mengasuh asinin bekicot dikasih Om Darto. AAI, EAO, AII, EIO, AI, OAO. Yang terakhir itu yang sahih hanya fantasi Pak Dede perampok berpistol dibasmi. Aslinya gini ya, cuman saya bikin apa jembatan keledai gitu. Mas Gembel mengamen, Pak Domo menelpon. Ini Barbara kelaren dari Iverio. Sebenarnya kalau bahasa Latinnya untuk ngafalnya gitu. Maksudnya Mas Gembel, Mas apa tadi? Sarapan menaker sarimi esmiwon. Mas Gembel mengamen, Pak Domo menelpon. Santai mengasuh asinin bekicot dikasih Om Darto. Ini fantasi Pak Dede perampok berpistol dibasmi. Nah, kita kembali ke sini. Tadi apa? Menurut pendapat berbagai orang, syakal yang dipakai oleh Plato adalah syakal awal dan talis. Tapi apa? Alladhi al-muqaddimah as-sughra minhu salibah. Premis minornya itu negatif. Coba kita lihat. Ada nggak premis minornya negatif? Ini kan premis minornya ini. Afirmatif. Adalah. Ya kan? A adalah. I adalah. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada nih. Ya kan? Kemudian yang ketiga, Pak. Ada yang premis minornya nggak ada. Dari Iverio. Hanya A. Negatif nggak? Ini A. Adalah. Nggak cocok. Apa maksudnya? Ini Plato, Aristotle menggunakan ini, ya, bahwa di dalam figur atau shackle pertama dan ketiga tidak boleh premis minornya itu bukan. Tapi ini konon, Plato menggunakan itu loh, gitu loh. Berarti Plato bertolak belakang dong dengan tabel Aristotelian ini, gitu. Oke. Agak ngebul dikit. Oke. Oke. Waqat bayan Aristo dan Kiai Aristoteles telah menjelaskan marrotan sekali fi analytiqio di buku Analytics, ya. Annahu ghairu muntij, bahwasanya tadi ya
syakal awal dan syakal salis dengan muqaddimah sugro salibah, ya. Bentuk pertama dan bentuk tiga dengan premis minor negatif itu ghairu muntij, tidak bisa menghasilkan kesimpulan. Ini kan nggak ada, ya. Wa qad takallamal mufassirun, dan para penafsir telah berkata fi hada syakl, terkait dengan bentuk pertama dan ketiga itu, ya. Wah, perkara dari dan telah menanalisisnya, wa bayanu amrohu, dan telah menjelaskan perkaranya, wa nahnu aidon, dan kami Al-Farabi aidon juga syarahna, telah menjelaskan fita fasirina, di dalam penafsiran kami, wa bayanna, dan kami telah menjelaskan annalladzi ata bihi Aflatun, bahwa yang dihadirkan oleh Plato fi kitab siyasah, di buku politik, wa kadarika Aristoteles, begitu juga yang dihadirkan oleh Aristoteles di buku dari Kitab Sama wal Alam, di bukunya yang berjudul Langit dan Semesta, mimma yuhimu, yang mengandaikan annahu sawalib, bahwasanya pernyataannya itu negatif, ya. Negatif itu bukan, ya, maksudnya. Salib itu maksudnya bukan. Kalau di sini ada kata mujib, artinya afirmatif, adalah. Kalau salibah artinya bukan, ya. Laisat bisa walid, yang dinyatakan bukan itu sebenarnya bukanlah bukan, berarti adalah, ya. Lakinnaha, akan tetapi yang disangka sebagai negatif itu mujibat ma'dulah, afirmatif yang dibalik, ya. Mithlu qaulihi, contohnya pernyataan Plato, as-sama'u, langit, la khafif, tidak tipis, wala takil, dan tidak tebal. Coba ini. La itu apa? La itu kan bukan, kan? Salib, kan? Kata oh ini loh, pernyataan Plato, pernyataan ini konon dijadikan sebagai premis minor. Ini ada la khafif, la takil. Kadalika wa kadalika sa'iru ma asbahaha. Demikian juga banyak pernyataan yang serupa dengan itu. Idil maudu'at, bahwasanya subjek, ya tadi, ya, subjek. Maudhu' itu di sini maksudnya subjek, ya. Jadi di logika itu cuma ada subjek dan predikat gitu doang. Kalimat, segala kalimat hanya dilogikakan hanya ada subjek dan predikat. Tidak ada keterangan waktu, tempat, nggak ada, ya. Subjek, predikat, kopula. Kopula itu tadi adalah atau bukan. Semua sebagian itu disebut sebagai quantifier atau apa namanya, kuantitas, ya. Ini idil maudu'at fiha, bahwasanya subjek di dalam kalimat tadi as-sama laisa khafif wala thaqil, ya. Ini saya hapus. Langit saya artikan tadi mana? Saya lupa. Saya taruh di langit, lupa. Logika. Ini maksudnya awan, maksudnya. Awan aja. Awan bukan tipis dan bukan tebal, ya. Ini contohnya. Idil maudu'at fiha mawjudah, ada, ya. Wal mujibat al ma'dulah, sifatnya afirmatif yang diubah. Mahma waqa'at fil qiyas, meskipun ada di dalam silogisme. Bihaitsu law waqa'at hunaka sawalib basitoh, sekiranya ada di sana suatu negasi yang sederhana, karena dorb ghairu muntij, maka figur tersebut tidak menghasilkan kesimpulan. Lam tana al qiyas min ayyakuna muntijan, maka tertolak silogisme itu
untuk menjadi silogisme yang menghasilkan kesimpulan. Kalau premis minornya itu murni berbentuk negatif, ya tadi salibah basito, oke, bertolak belakangan nih. Tapi ini kira-kira menurut kalian ini pernyataan negatif atau positif? Awan bukan tipis dan bukan tebal. Negatif atau positif? Bukan loh. Tidak. Ini adalah dong, ya kan? Ini kan sebenarnya gini. Kalau dipakai redaksi lain, kalimat ini apa? Awan adalah sesuatu di antara tebal dan tipis, benar nggak? Oh iya. Ya kan? Benar nggak? Ya kan? Benar kan? Berarti ini berarti negatif atau positif? Positif. Gitu loh. Maksudnya gitu. Artinya apa? Ya Plato masih tetap sama dengan aturannya ini. Yang ingin dikatakan itu. Itu. Agak ngebul dikit ya ini. Paham ya tuh ya? Yang dimaksud gitu ya? Berarti kesimpulan tuh bisa perlu yang akhirnya perlu disimpulin lagi, Pak. Enggak, Mas. Ini bentuknya apa? Apakah ini suatu pernyataan afirmatif itu tidak? Tapi bukan. Ya, bagi orang-orang yang menganggap Plato dan Aristoteles itu bertolak belakang, itu Plato itu kadang bertolak belakang loh dengan Aristoteles. Kalau bentuk pertama, figur pertama dan ketiga itu nggak boleh ada negatif. Plato itu beberapa kali mengungkapkan pernyataan yang negatif sebagai premis minornya. Contohnya kalimat apa? Ini dia hanya salah satunya ini. Emang kelemahan bukunya Al-Farabi ini tidak menjelaskan jentrehno itu. Premis mayornya apa, premis minornya apa, kesimpulannya apa. Hanya sini doang. Kalau ini dijadikan sebagai premis minor, sementara figurnya adalah supre dan sub-sub, itu kan seharusnya kalau ini adalah negatif tidak bisa menghasilkan. Tapi kemudian ditinjau ulang oleh Al-Farabi. Ini afirmatif keles gitu, mujibat ma'dulah. Ya, bukan salibah basito. Kalau salibah basito adalah awan bukan tipis. Gitu. Itu baru negatif, ya kan? Tapi ini kan bukan, ya kan? Min ketemu min plus. Ya, sampai sini ya. Gitu. Lanjut. Masih kan waktunya? Tadi mulai jam berapa? Kurang 5 menit tadi. 20 kurang 5 menit. Oke, masih ya? Waktu masih ya? Banyak, Pak. Oke. Perasaan tadi karena ini agak lama perasaan. Wamin dalika aidon, dan contoh yang lain, ma'ata bihi Aristoteles yang dihadirkan oleh Aristotle fil faslil khamis min yang di bab kitab di bab kelima min kitab Bari Hermenias, interpretasi on interpretation. Wahua yaitu anal mujibah, bahwasanya mujib itu tadi apa? Pernyataan afirmatif ya. Allati yang mana al-mahmul, mahmul itu predikat ya. Jadi kalau maudhu di dalam logika itu subjek, mahmul itu predikat. Allati al-mahmul fiha, yang mana predikatnya di dalam premis afirmatif itu ziddun minal adat, suatu hal yang bertolak belakang ya. Fa inna salibatahu, maka bentuk negatif dari mahmul itu, ini hunya rojiknya kepada mahmul, maka bentuk negatif dari predikat itu asal belakang ya di lebih lebih bertolak belakang minal mujibati dari premis yang afirmatif, allati yang mana al mahmul fiha, predikatnya itu diddu dzalikal mahmul, bertolak belakang dengan predikat itu.
Ini bahasanya agak rempong betul. Oke, ini problem agak rempong betul. Di Aristotle mengatakan bahwasanya bahwasanya suatu proposisi kalimat yang adalah ya afirmatif mujibat titik-titik adalah ya, misalnya nih subjek ya, S adalah ya mujibah nih ya, subjek mahmul fiha di dunia adat, tidak ada misalnya ininya P dan non P, gampangnya gitu. Predikatnya kadang kan gitu. Kayak misalnya ya, ini nanti di sini ada contohnya. Kalau ada pernyataan S adalah P dan non P, ya, fa'inna salibatahu, bahwasanya hu-nya ini kembalinya ke mahmul, bahwa bentuk negatif dari predikatnya itu jauh lebih bertolak belakang daripada bertentangan ya, jauh lebih bertentangan dengan bentuk afirmatif dari predikat yang bertentangan dengan predikat. Maksudnya ini ya, salibatuhu itu bertolak belakang dengan ini ya. Jadi non P ini dengan ini versus ya, P dan non P ini asyaddu mudodata, maksudnya ini versus ya. Misalnya seperti tadi, awan adalah, kalau ini bukan, waria adalah laki-laki dan bukan laki-laki. Bukan laki-laki dengan laki-laki, bahasanya gitu ya, bukan perempuan, laki-laki. Tapi dia adalah waria adalah laki-laki dan bukan laki-laki. Nah, bukan laki-laki itu asyaddu mudodatan, bertolak belakang dengan laki-laki. Oke ya, mafhum kali ini ya, laki-laki dan non laki-laki pasti mudodah ya. Fa inna katsiran minan nas, banyak orang donu menyangka anna Aflatun, bahwa Plato yukhalifuhu, bertentangan dengan Aristotle fi hadzal ra'yi, terkait dengan pendapat ini. Wa annahu, bahwa Plato yaro, berpendapat annal mujibah, bahwasanya proposisi yang afirmatif S adalah ya, kalian itu alati al mahmul fiha diddul alati al mahmul fiha diddul mahmul fil mujibah al ukhra, Alkitab dinya itu yang mana predikatnya itu bertentangan dengan predikat di proposisi afirmatif yang lain asyaddu mudodah. Misalnya gini, mahmulnya predikat ya, apabila predikatnya ini bertentangan dengan predikat lain di S adalah non P berarti. Nah gini ya, ini baru P dan non P ini barulah versus. Ini versi Aristotle, ini versi Plato. Konon begitu. S adalah P itu bertentangan dengan S adalah non P. Bedanya Di yang satu Plato dua gitu Pak, termnya. Termnya itu ini aturannya Aristotle. Yang pertama, S adalah P dan non P, di mana non P itu bertentangan dengan P. Ini Aristotle. Nah, menurut beberapa orang itu menyatakan, oh, Plato itu kadang menggunakan pernyataan yang beda tuh, ya kan? Contohnya ini, bagi Plato yang bertentangan itu adalah S adalah P dan S adalah non P. Ini tuh bertentangan juga ya sebenarnya ya, kayak gitu kan? Tapi yang justru yang ini yang sangat bertentangan.
Awas? Termnya berbeda gitu Pak. Iya, sama maksud saya tadi. Waria adalah laki-laki, ya. Waria adalah bukan laki-laki. Nah, ini dengan yang pertama dan yang kedua itu sadu mudodata. Sebenarnya kan sama-sama aja ya, itu aja ya. Itu tadi, ini berbeda dong. Nah, itu makanya Pak Robi mengatakan itu juga keles gitu nanti gitu. Ini kan ini dengan ini sebenarnya itu juga gitu. Yang akan dikatakan gitu. Ya, ini contohnya gitu. Oke. Wahtaju mereka berargumen ya, berdalih ala dalika terkait dengan pernyataan ini bahwa Plato itu mengatakan S adalah P, S adalah non P, ya. Bikatsirin min aqwilihi dengan banyak pernyataan Plato. Asyasah terkait dengan pernyataan politiknya wal khuluqiyah, pernyataan-pernyataan etikanya. Minha salah satunya madakarohu, sesuatu yang disebutkan oleh Plato fi kitabis siyasah, di buku politik. Innal a'dal, sesungguhnya yang paling adil ya, itu mutawasitun, di tengah-tengah, bainal jur, antara jur itu apa? Lalim ya. Lalim kan? Dolim kan? Jur itu sama dengan dolim kan? Dolim wal adil, dan adil. Yang paling adil, sifat paling adil adalah sifat di antara dolim dengan adil. Pernyataannya kurang asik sebenarnya. Nggak pas itu. Ya, pernyataan ini masalah ini sebenarnya. Al-adal kok bainal jur wal adil, nggak pas itu ya. Masih lebih tepat kayak kemarin saya bilang apa? Hemat itu antara apa? Boros dan pelit, ya kan? Hemat, benar kan? Berani itu antara apa dan apa, Mas? Berani itu antara apa dan apa? Takut dan ceroboh. Nah, itu kan benar ya, itu ya. Ini al-adal yang paling adil itu antara adil dengan zalim. Nggak pas ini, nggak asik ini. Ya udahlah, kita ikutin aja. Ini contohnya nggak asik ini sebenarnya. Oke. Mana tadi? Oke. Wahaula, orang-orang tersebut, faqad dhahaba alaihim, dhahaba ala itu artinya nasia, lupa. Telah lupa, manahahu, sesuatu yang telah dijelaskan oleh Plato fi kitabis siyasah, di buku siyasah. Wa manahahu Aristoteles, dan apa yang dijelaskan oleh Aristoteles fi bari Hermenias, di buku interpretasi. Aristoteles fi bari itu yaitu anal gardain, bahwasanya dua tujuan Plato dan Aristoteles, al-maksudain, yang dimaksud oleh Plato dan Aristoteles itu mutabayinani, berbeda. Ya. Tadi Plato ngomong soal apa namanya? Soal ini ya. Soal ini Plato ini kita ganti aja nih, ya. Plato ngomong ini ya. Maaf, Aristoteles ngomong atas, tapi Plato mengatakan apa? Yang adil, yang paling adil apa tadi? Berada di antara jur itu apa? Zalim dan adil, ya kan? Ini politik, ya. Ini terkait dengan logika, ya. Yang dikatakan gitu, ya. Jadi mereka lupa bahwa ini yang dikatakan Aristoteles itu terkait dengan oleh itu ya, yang dikatakan politik oleh Plato itu terkait dengan politik. Ini Plato, ini Aristoteles. Yang dicatat gitu. Oke. Fainaris itu bahwasanya Aristoteles innama bayana mu'anadatal aqawil. Yang dijelaskan oleh Aristoteles adalah pertentangan antar pernyataan. Contohnya tadi ya,
P dan non P. Oke. Wa annaha, bahwasanya pernyataan itu asyaddu atammu mu'anadah. Hanya pernyataan alaihim, ya, sungguh bertolak belakang. Ya, B dan non P itu contohnya. Wa dalil ala dalika, bukti tentang hal itu ma auradahu fil hujaj, apa yang dihadirkan oleh Aristotle di dalam argumentasi. Wa bayana anna minal umuri, dan dia menjelaskan bahwasanya sebagian perkara malayu jadu fiha mudodatul battah, yang tidak ada di dalamnya pertentangan sama sekali, walaysa syai'un minal pertentangan fihim, itu tidak ada sesuatu pun perkara illa wa yujadu fiha, kecuali ada padanya sawalibun mu'anadatun lah, bentuk negatif yang bertentangan dengannya. Ini Aristotle mengatakan tidak terkait dengan ada tidak sih sesuatu itu yang tidak ada penentangnya, tidak ada hal yang bertentangan dengan sesuatu. Bagi dia selalu ada, tidak ada sesuatu pun yang tidak ada penentangnya. Minimal mengatakan hukum ini itu hukum ini hukum identitas kan. A itu lawannya non A, itu kan, begitu kan? Bahkan Allah sendiri kan ada apa? Allah itu Rahman, Rahim, tapi juga Muntakim, ya kan? Ya kan? Contohnya gitu kan? Ada hal Jamal, Jalal, ya kan? Allah sendiri ada dua dualitasnya semacam itu. Ada dua. Artinya selalu ada hal-hal yang ada surga dan neraka macam itu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak ada tidak ada penentangnya. Selalu ada penentangnya. Siang malam dan seterusnya. Ya. Fa'in kana wajiban fi ghairi ma dzakarna ayajril amru ala hadal misal faqad tara anna ma qila fi dzalika shawabun wa dzalika annahu qad yajibu imma ayyakuna i'tiqadun nakid wa addidu fi kulli mawdi'in. Nih. Fa'in kana wajiban, apabila ada wajib, ya, apabila ada sesuatu itu wajib fi ghairi ma dzakarna, selain daripada yang telah kami jelaskan, ayyajril amru ala hadal mithal, kami jelaskan alaihim, berjalan maka akan berjalan sesuatu sesuai dengan perkara itu. Ini maksudnya opo ini? Fa in kana wajiban fi ghairi ma dzakarna ayyajril amru ala hadal mithal. Fakotar, apa maksudnya? Fa in kana wajiban, fa in kana syai', ya, wajib fi ghairi ma dzakarna, selain dari yang kami sebutkan, ayyajril amru ala hadal misal, maka sesuatu akan berjalan sesuai dengan jalan itu. Maksudnya gini, kalau misalnya yang dicontohkan adalah segala sesuatu itu selalu ada penentangnya. Kalau bertentangan dengan itu, berarti tidak ada penentang bagi sesuatu dong. Paham nggak? Ini agak belibet memang. Yang dimaksud sebenarnya itu. Menurut Aristotle tadi kan, ketika dinyatakan adakah sesuatu yang tidak ada penentangnya? Oh enggak, segala sesuatu pasti ada penentangnya. Seandainya ada sesuatu yang tidak ada penentangnya, maka akan berlaku bahwa ada sesuatu yang tidak ada penentangnya. Maksudnya gitu. Oke ya. Oke. Fakotaro, sebentar lagi lah. Fakotaro anamakila fi dzalika shawabun, maka kadang-kadang Anda akan melihat anamakila fi dzalika, bahwa sesuatu yang dikatakan terkait dengan hal itu shawab, benar tadi. Kalau benar bahwa tidak ada sesuatu yang tidak punya penentang, maka benarlah pernyataan bahwa ada sesuatu yang tidak ada penentangnya. Ini bahasa logika ya, apa? Bahasa filsafat yang bulat-bulat di situ-situ aja sebenarnya. Maksudnya tadi, segala sesuatu senantiasa ada penentangnya. Apabila ada yang mengatakan bahwa
ada loh sesuatu yang tidak ada penentang, berarti pernyataan tadi keliru. Maka ada sesuatu yang tanpa penentang, itu keliru sebenarnya. Ya. Ya. Imma ayyakuna i'tiqadul nakidi, bisa jadi ayyakuna ada apa i'tiqadun nakid, keyakinan yang bertentangan, huwa ad-diddu fi kulli maudhi, itu adalah penentang di semua tempat. Wa imma ayyakuna fi maudhi'in minal mawadi' hadiyah, atau keyakinan yang bertentangan itu terdapat di satu tempat yang lain. Ya. Pernyataan yang bertentangan, non P misalnya, itu bisa jadi dia menentang sesuatu yang lain. Artinya ingin mengatakan gini, apakah ada sesuatu yang tanpa non? Ya kan? Pernyataannya selalu ada. P itu lawannya pasti, misalnya P ya lawannya adalah non P, kayak gitu kan. Nah, tadi i'tiqadun nakid itu pasti ya apa tadi, didu pasti bertentangan dengan yang lainnya. Non P itu pasti bertentangan dengan P, namanya gitu ya. Di segala tempat. Artinya setiap entitas itu mempunyai lawannya dari entitas itu. Nah, setiap lawan itu berarti kan dia menentang sesuatu yang menjadi afirmasinya tadi. P itu punya non P itu pasti lawan dari P, maksudnya gitu. Cuma itu belibet aja bahasanya. Illa annal asya, hanya saja perkara allati laisa yujadu fiha didun aslan, illa anal asya allati laisa yujadu fiha didun aslan. Hanya saja hal-hal yang tidak terdapat di dalamnya penentang sama sekali. Fa innal kadiba, bahwasanya kebohongan fiha di dalam suatu pernyataan, huwa ad-diddul mu'adid lil haq, adalah lawan dari lawan yang keras bagi kebenaran. Contohnya tadi, bohong itu lawan dari jujur, gitu kan? Kamanya gitu. Wa mithalu dzalika, contoh yang lain, man donna bi insan, orang yang menyangka seseorang anna laisa bi insan, dia bukan manusia, faqad donnan kadiban, maka dia telah menghadirkan prasangka yang bohong, yang salah, ya kan? Ini bohong jujur, oke lah. Fa in kana hadanil i'tiqadani huma ad-diddani, apabila dua keyakinan ini adalah dua keyakinan yang bertentangan, fasairul i'tiqadat, maka semua keyakinan innamad diddu fiha, bahwa penentang bagi keyakinan itu huwa i'tiqadun nakid, adalah keyakinan yang menentang. Ini tadi tentang P dan non P itu intinya setiap ada satu entitas senantiasa ada lawan dari entitas itu. Misalnya begini, kita dalam diri kita aja ini kan selalu ada kontradiksi, benar nggak? Kalian ngerasain nggak? Kadang kita itu ya ada unsur apa ya taat, ya rebel, ya kan? Ada sedih, ada senang, kan gitu kan? Dan kadang kita tidak bisa mengendalikan itu loh, ya. Nggak bisa mengendalikan itu. Kalau kita lagi melo ya melo aja itu, ya kan? Ya, lagi bahagia kemudian disuruh melo gitu kan susah itu orang kan. Sehebat-hebatnya orang bisa bersandiwara sekalipun, itu dia tidak bisa menutupi bahwa kalau dia aslinya sedang galau ya galau aja, ya kan? Contohnya kenapa ada pelawak-pelawak kemudian narkoba, ya kan? Kenapa? Dia sebenarnya lagi galau, tapi kerjanya harus membuat orang lain ketawa. Itu akhirnya kan gimana itu kan? Dia harus lucu padahal sebenarnya nggak bisa. Jangankan mau bikin orang ketawa, dia meratapi hidupnya sendiri. Nah itu tadi kan. Artinya kita kadang ngerasain kayak gitu tuh, dan itu tidak bisa mengendalikan. Nah,
Tadi di diri kita sendiri aja ini ada pertentangan itu sebagai contoh. Selalu ada hatta di identitas sekalipun. Ini yang ingin katakan itu. Oke. Waktunya habis ya? Masih 5 menit lagi. Ya. Ini tinggal sedikit aja kita baca cepat. Fama Platun bahwasanya adapun Plato haitsu bayyana ketika dia menjelaskan anal a'dal bahwasanya yang teradil mutawasitun itu berada di tengah bainal adli wal jur antara keadilan dan kezaliman fa innahu sesungguhnya Plato innama qasoda dia bermaksud bayanal ma'ani asyasah wa maratibiha dia hendak menjelaskan makna politik dan tingkatan-tingkatannya la mu'anadatal aqawil fiha bukan tidak ada pertentangan pernyataan di dalam pernyataan itu. Ketika ngomong tentang adal, jur, adil itu dia menurut Al-Farabi itu bukan pertentangan, tapi ada ada gradasi lah, ada level. Dalim, adil, sangat adil, maksudnya gitu. Ini versi Al-Farabi. Ini memang artinya memang harus ngelacak betul. Ini yang dimaksud Al-Farabi teks yang mana gitu. Emang ini kalau mau meninjau teksnya semacam itu. Ini yang dimaksud di kalimat mana di bukunya Plato ini yang mana gitu. Emang kajian teks sesungguhnya kan kayak gitu Mas ya. Harus ngulik-ngulik ini. Nggak ada catatan kakinya kan kalau zaman sekarang enak ya. Buku siasah halaman sekian ini enggak, kita harus ngacak. Lumayan juga ini. Ya. Waqad dzakara Aristo telah menyebutkan fi Nikomachial Sogir fi siasah. Nikomachian etik maksudnya, ya. Etika Nikomachian syabhan bima bayyanahu Aflatun. Hal yang serupa dengan yang telah dijelaskan oleh Plato bahwa ada tingkatan-tingkatan tadi. Zalim, adil, dan teradil, paling adil. Faqad tabayyana maka telah jelas limuta'ammilin bagi orang yang merenungkan hadil aqawid pernyataan tersebut wan nadir fiha dan orang yang memperhatikan pernyataannya itu biainin nasfiyah dengan mata yang moderat annahu bahwasanya sya'an la khilafah tidak ada perbedaan bainar ra'yain terkait dengan pendapat Plato dan Aristotle. Wala tabayana bainal i'tiqadain, tidak ada wala tabayuna dan tidak ada pertentangan antara keyakinan Plato dan Aristotle. Wabil jumlah secara umum falaisa yujad ilal an tidak ditemukan sampai sekarang li Aflatun pada Plato aqawilu pernyataan yubayyinu fiha yang menjelaskan di dalam pernyataan itu al ma'ani al mantiqiyah makna-makna logis allati yang mana za'ama katsiru minan nas disangka oleh banyak orang anna bainahu bahwa antara Plato wa baina Aristotle dengan Aristotle fiha di dalam pernyataan itu khilaf perbedaan. Wa innama yahtajuna ala ma yas'amuna bi ba'di aqwali as-siyasa wal hulukiyah al-ilahiyah hasba ma dzakar. Hanya saja yahtajuna mereka berdalih ala ma yas'amuna terkait dengan yang mereka sangka bi ba'di aqwalihi dengan sebagian pernyataan Plato as-siyasah politik wal hulukiyah etis wal ilahiyah dan teologis hasba ma dzakarnahu sebagaimana yang telah kami jelaskan. Kalimat yang barusan itu kesimpulan saja dari Al-Farabi bahwa enggak kok. Keliru kalau dikatakan Plato dan Aristotle itu bertolak belakang. Hatta yang terkait dengan tadi ya, figur sub yang katanya Plato itu menggunakan negatif di premis minor, ternyata enggak kok. Dia tetap menggunakan premis mayor. Terkait dengan ini, menurut Plato ini enggak, ini yang dinyatakan oleh Plato itu bukan terkait dengan logika, ini politik dan dan etika.
Dan itu pernyataan itu tidak ditujukan untuk menentang pernyataan Aristotle. Ini jadi beda konteks yang ingin dikatakan oleh Al-Farabi. Itu ada konteks yang berbeda dan jangan digabung-gabungkan. Intinya ini sama-sama menyatakan dalam hal politik. Menurut Al-Farabi, apa yang dikatakan Aristotle juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Plato, bahwa ada level-level terkait keadilan dalam hal politik semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Agak ngebul dikit ya. Enak atau cukup? Cukup ya. Waktunya selebihnya ngobrol-ngobrol. Terima kasih atas atensinya. Logika minimal hari ini cukup ya. Besok-besok udah logikanya cukup lah ini. Agak ngebul sedikit. Nanti kalau mau belajar lagi ya, kalau pengen belajar lagi ya kita ulang lagi tadi ya saya maksud apa. Itu saja. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.